Senang sekali kita bisa berjumpa dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada hari ini kami buka hati kami, memohon belas kasihan-Mu dan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, memenuhi kami, memberikan kami hikmat dan pengertian. Berkatilah ya Tuhan pembacaan firman dan perenungan firman kami pada hari ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja memberikan kami pengertian untuk melakukan kebenaran-kebenaran di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini renungan kita berjudul Pujian dalam Ujian. Nah, firman Tuhan saya ambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayat 21. Demikian bunyinya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada sebagian orang berkata bahwa mengikut Tuhan dengan tekun dan setia, maka semua akan berjalan dengan aman, baik-baik saja, dan tidak akan terjadi musibah. Hal ini tidaklah sepenuhnya benar. Ada banyak orang yang saya temui dengan kekecewaan karena berpikir demikian. Mengapa ia harus mengalami kesulitan, kesakitan, penderitaan, sedangkan hidupnya sudah sepenuhnya berserah dan setia kepada Tuhan? Menjadi satu pertanyaan besar bagi orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini. Hidup manusia memang penuh dengan rahasia ilahi. Terkadang kita harus menghadapi ujian yang hebat dan berat yang kita rasakan tak sanggup lagi. Ayub salah satu contoh orang yang setia kepada Tuhan dan hidup saleh. Demikian dikatakan firman Tuhan. Namun ia menghadapi ujian yang sangat amat berat. Seluruh ternaknya habis. Anak-anaknya pun semua mengalami kematian yang tragis. Tetapi demi didengarnya semua kabar tentang hal itu, ia justru merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika ia masuk dalam kancah peperangan rohani, sebuah ujian yang berat secara manusia, ia dapat saja menyalahkan Tuhan dengan menuduh Tuhan tidak melindunginya dari semua ujian yang berat ini. Saudara-saudara, sebaliknya, justru hal yang luar biasa kita lihat apa yang dilakukan Ayub adalah dia menaikkan pujian dalam ujian yang dihadapinya. Haleluya. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya untuk menyalahkan Tuhan, menghujat Tuhan. Namun kita mendengar dan kita baca, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Justru dia memuji Tuhan. Sebagai orang beriman kepada Tuhan, ia memahami betul bahwa segala yang dimilikinya sesungguhnya adalah milik Tuhan. Semua harta dan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadanya sebagai sarana untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebagai buah ketekunan dan kesalehan dari Ayub ini, Tuhan pun melimpahkan berkat-Nya. Tuhan mengembalikan hartanya dengan 2 kali lipat dan mengaruniakan kepadanya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dalam kehidupan Ayub kita bisa baca dalam Ayub 42
ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudara, seberapa berat ujian yang kita hadapi saat ini dan bagaimana cara kita menghadapinya akan menunjukkan seberapa besar iman percaya kita kepada Tuhan. Ingatlah, orang beriman seharusnya tetap memuji Tuhan meskipun memasuki ujian. Marilah kita menaikkan pujian kepada Tuhan meskipun kita berada dalam ujian, sehingga akhirnya kita dapat menikmati berkat-berkat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya percaya di balik semua ujian ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan sedang persiapkan dalam hidup kita. Percayalah, marilah kita terus memuji Tuhan, menaikkan pujian sekalipun dalam ujian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.